Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di mata kuliah dasar kesehatan reproduksi, dan kali ini kita akan belajar tentang IMS ya, infeksi menular seksual ya. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang IMS ya. Kalau zaman dulu itu uh, istilahnya adalah PMS ya, PMS atau penyakit menular seksual ya, atau kalau orang awam bilang penyakit kelamin gitu ya. Jadi penyakit yang menyerang organ kelamin ya, atau alat kelamin atau organ reproduksi. Nah, eh, apa saja IMS itu, apa saja PMS itu, atau penyakit kelamin itu apa saja ya. Saya coba share screen sebentar. Oke, semoga sudah bisa terlihat ya. Oke, baik. Apa itu IMS ya? Apa itu infeksi menular seksual ya? Jadi IMS adalah berbagai infeksi ya, berbagai infeksi yang dapat menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Jadi kalau bersalaman nggak bisa ya. Jadi penularannya melalui kontak seksual ya. Nah, menurut data CDC ya, Centers of Disease Control, lebih dari 15 juta kasus IMS dilaporkan per tahun ya. Jadi cukup banyak ya angkanya. Dan kelompok remaja dan dewasa muda ya, kisarannya usia 15 sampai 24 tahun ya, ini merupakan kelompok usia yang memiliki risiko tertinggi untuk tertular IMS ya. Nah, pada usia ini 3 juta kasus baru bertambah ya per tahunnya gitu. Nah, jadi kalian semua pasti kan sedang berada di usia remaja ya kan. Nah, tinggal bagaimana agar tidak masuk dalam hitungan kasus IMS ini, berarti cukup mudah sebenarnya caranya ya. Caranya adalah menghindari kontak seksual ya, menghindari kontak seksual di usia remaja. Nah, jadi kalau kita bisa menghindari itu, maka kita pasti tidak akan terkena IMS ya. Gitu, karena penularannya melalui kontak seksual. Nah, ada banyak jenis IMS ya, dan ini kita kategorikan ya berdasarkan penyebabnya. Ada IMS yang disebabkan oleh bakteri. Ya, contohnya adalah gonorea. Ya, gonorea itu ada yang menyebut dengan istilah lainnya adalah GO, ya, atau kencing nanah. Ya, GO, gonorea atau kencing nanah. Ya, penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhea ya. Kemudian sifilis ya. Sifilis ini juga penyebabnya adalah bakteri. Sifilis sering disebut raja singa ya. Kenapa kok bisa raja singa lah itu saya nggak tahu ya. Masyarakat sering mengistilahkan sifilis itu raja singa. Nah, kemudian tadi kita sudah tahu ya IMS yang disebabkan oleh bakteri. Nah, sekarang yang disebabkan oleh virus ya, IMS yang disebabkan oleh virus diantaranya ada herpes ya, ada human papillomavirus ya, ada AIDS, ada hepatitis ya. Nah, beberapa IMS itu akan berlanjut ya. Jadi ketika tidak diobati, maka dia akan berlanjut ke akibat yang lebih parah ya. Yang pertama penyakit radang panggul ya. Penyakit radang panggul ini juga merupakan keberlanjutan dari IMS yang tidak diobati. Kemudian ada kanker serviks ya. Beda dengan kanker rahim ya. Jadi kalau serviks adalah mulut rahim ya. Tapi kalau rahim itu uterus ya. Jadi kalau di sini ya, di gambar ini rahim itu di sini ya. Tapi ada pintu menuju rahim ya, di bagian yang terjadi peradangan ini ya, warnanya kekuning-kuningan ya.
ini serviks ya. Jadi serviks kalau di situ ada keganasan sel kanker ya, ada sel yang ganas atau kanker, maka akan seperti ini ya, terjadi peradangan di bagian serviks ya. Kemudian bisa juga berdampak pada komplikasi kehamilan ya. Jadi IMS yang tidak diobati, maka pada perempuan yang hamil nanti bisa berakibat terjadi komplikasi. Nah, memangnya kalau komplikasi apa yang terjadi? Ya, bisa terjadi preeklamsi atau eklamsi. Ya, jadi kalau eklamsi, preeklamsi akibatnya apa? Bisa berbahaya atau berisiko terjadi kematian. Ya, kematian baik pada bayi maupun pada ibu. Ya, jadi membahayakan dua-duanya. Nah, tadi definisi di awal tadi, IMS adalah penyakit yang disebabkan oleh kontak seksual gitu kan, terjadi melalui kontak seksual. Kontak seksual ini apa sih gitu ya? Kontak seksual adalah tidak hanya berhubungan seksual saja ya, tapi berciuman itu juga termasuk kontak seksual. Loh, Bu, berciuman bisa mengakibatkan IMS? Bisa ya, bisa. Jadi apa IMS yang disebabkan karena berciuman ya? Tentu berciuman ini bukan kemudian berakibat langsung ke IMS, tetapi juga merupakan hubungannya tidak langsung ya, tapi bisa berlanjut ya, dari mulai kissing kemudian akan berlanjut ke hubungan yang lebih dalam lagi ya, kontak oral genital ya, kontak anal, kontak vaginal ya, atau menggunakan mainan seks atau sex toys, ini juga bisa berakibat terkena IMS. Jadi tidak ada kontak seksual yang benar-benar aman ya. Tidak ada kontak seksual yang benar-benar aman kecuali abstinensia ya. Abstinensia itu kan puasa seks ya. Jadi sebenarnya abstinensia bukan kontak seksual juga ya. Jadi tapi abstinensia adalah puasa seks, puasa untuk tidak melakukan kontak seksual ya. Kontak itu berarti kan apa ya, bersentuhan, kontak ya, ada apa namanya, ada yang bersentuhan ya, kontak gitu ya. Jadi yang aman adalah abstinensia dan monogami. Monogami adalah menikah hanya dengan satu orang, jadi setia pada satu pasangan ya. Jadi kalau nggak ingin kena IMS gampang ya, puasa seks atau menikah dengan satu pasangan. Nah, Bu, kan bisa pakai kondom, kan bisa pakai pengaman ya. Jadi saya menyebut kondom ya, bukan saru atau tabu ya. Tapi memang ini alat pelindung diri gitu ya. Jadi yang salah bukan kondomnya tapi perilaku orangnya gitu kan. Ya, jadi kondom itu nggak salah, yang salah adalah perilaku seksualnya gitu. Perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kondom jangan disalahkan terus ya. Kondom ini apakah efektif untuk mencegah IMS ya? Kalau untuk mencegah HIV dan GO ini efektif ya. Tetapi kalau untuk penyakit kutil kelamin atau human papillomavirus ya, itu kurang efektif ya. Kenapa? Nanti kita akan bahas setelah kita lihat bersama gambaran dari masing-masing IMS ya. Oke, ini gejala umum ya, gejala umum yang terjadi pada perempuan yang terkena IMS ya. Biasanya ada cairan yang tidak biasa keluar ya dari organ reproduksi perempuan, bisa berwarna kuning, kehijauan, putih susu ya, atau kecoklatan. Nah, jangan diobati sendiri karena obatnya berbeda ya. Jangan sampai nanti IMS penyebabnya jamur tapi obatnya antibiotik ya, atau misalnya IMS atau keputihan yang penyebabnya jamur bakteri, tetapi kita obatinya pakai anti jamur. Jadi sebaiknya jangan diobati sendiri karena kita perlu tahu penyebab keputihannya apa ya, apakah bakteri, apakah jamur, ataukah parasit ya, sehingga pengobatan yang dipilih itu bisa sesuai dengan penyebabnya ya.
Kemudian keluar darah bukan pada masa haid ya, ini juga perlu dicurigai. Kemudian rasa sakit pada vagina, perut bagian bawah, dan saat melakukan hubungan seksual ya, ini juga perlu diwaspadai. Muncul bintil-bintil kecil pada alat kelamin, baik itu yang dalamnya air, ada cairannya, atau yang tidak ada cairannya, seperti kutil kelamin, itu nggak ada cairannya. Tapi kalau herpes, di dalamnya ada cairannya, yang ketika digaruk, pecah, nanti akan melebar ke area yang lebih luas ya. Kemudian ada luka atau lecet pada alat kelamin dan sekitarnya, ini biasanya tanda-tanda sifilis ya. Nah, sedangkan pada laki-laki apa? Nah, kalau kencing sakit ya, jika penisnya diurut ada cairan nanah ya, dari alat kelamin ada cairan nanah ya, atau keputihan biasa disebut ya. Maka itu harus dicek di laboratorium ya, dilihat apakah ada bakteri GO misalnya atau ada gangguan yang lain ya. Kemudian pembengkakan pada skrotum ya, dan terasa sakit atau panas. Muncul bintil-bintil kecil pada alat kelamin, sama ya pada perempuan juga, luka juga ada ya. Nah, tadi disebut di awal, kenapa remaja rentan terkena IMS ya? Karena banyak sekali remaja yang tidak tahu ya, tidak tahu tentang resiko seks bebas ya, hubungan seksual dengan pacar, dengan teman sesama jenis, dengan teman lawan jenis ya, mereka tidak tahu akibatnya ya, akibatnya apa saja, taunya hanya hamil ya, padahal ada IMS, ada HIV, ada AIDS, macam-macam ya. Dan IMS itu kan juga ada banyak sekali. Ya, jadi remaja yang sering tidak tahu ya, ini menyebabkan mereka rentan terkena IMS ya. Kemudian yang kedua disebabkan oleh tidak adanya perlindungan sosial, perlindungan seksual ya. Siapa yang mau melindungi kehidupan seksual mereka ya? Tidak ada. Aktif secara seksual pada usia muda karena memang masa pubertas, hormonnya naik, dorongan seksual mulai muncul ya. Tetapi ini harus dibarengi dengan pengendalian ya, kontrol diri ya, bisa kontrol diri maupun kontrol dari lingkungan sekitar ya, bagaimana kita mengalihkan ya munculnya dorongan seksual ini agar rilisnya itu tidak kemudian menuruti hawa nafsu ya, tetapi mengalihkan pikiran ke kesibukan yang positif ya, jogging, olahraga, basket ya, atau sepedaan atau apapun ya yang nanti keluarnya ke kegiatan-kegiatan yang positif ya. Nah, kemudian pada remaja lapisan mukosa mulut rahim ya, terutama pada perempuan ya, ini masih rentan ya, karena belum terbentuk sempurna, belum matang ya, sehingga kalau dia hamil ya, itu risiko terjadi perobekan ya. Jadi karena mulut rahimnya masih rentan ya, sehingga kemarin kita sudah bahas berapa usia yang paling aman atau risiko rendah ya untuk hamil ya, 20 sampai 35 tahun ya. 20 itu kan sudah tidak remaja lagi ya. Nah, kemudian perilaku mencari pengobatan yang buruk ya, sering ke apotek bilang keluhannya apa, terus dikasih obatnya nggak habis ya. Nah, ini karena mereka malu ya, jadi ketika terkena IMS atau muncul gejala yang berkaitan dengan organ reproduksinya, mereka malu untuk ketemu dokter, malu untuk konsultasi, sehingga perginya ke apotek ya, atau tanya temen langsung beli antibiotik ya, padahal ini tidak benar ya. Nanti kalau penggunaan antibiotik salah, nanti bisa terjadi resistensi ya, nanti minum antibiotik itu lagi nanti nggak sembuh gitu ya, sehingga harus naik dosis. Nah, kemudian yang terakhir, penyebab remaja rentan terkena IMS adalah remaja wanita berhubungan seksual dengan pria beda usia jauh lebih tua. Jadi yang laki-laki lebih tua usianya. Ini yang membuat perempuan yang lebih muda ini menurut ya. Menurut dalam artian apapun yang diminta oleh laki-laki dia menurut ya. Dan itu bisa jadi baik untuk kesehatan atau tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi masih untung kalau baik untuk kesehatan ya. Tapi kalau
laki-laki yang lebih tua ini menyuruh ya perilaku yang berbahaya bagi kesehatan, dan si perempuan tidak berani komplain atau negosiasi, maka akhirnya akan menurut saja. Ya, cara penularan IMS bisa melalui darah, vagina, cairan sperma ya, atau ASI ya, ASI dan atau proses menyusui ya. Jadi ini pada HIV/AIDS ya, HIV/AIDS itu bisa melalui darah, bisa melalui ASI ya. Nah, IMS tidak menular melalui duduk di samping orang yang kena penyakit kelamin, nggak bisa ya, cuman duduk bareng gitu nggak bisa. Penggunaan WC umum ini juga tidak menularkan IMS ya. Bekerja keras bareng, pakai kolam renang bareng, pegang gagang pintu yang sebelumnya dipegang oleh orang yang kena IMS. Nah, itu juga enggak. Kecuali kalau cairan yang mengandung bakteri, virus atau penyebab IMS yang lain itu nempel di gagang pintu ya. Terus yang pegang gagang pintu itu nanti langsung memegang organ reproduksinya, itu beda lagi ya. Jadi ada syarat ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa menularkan IMS ya. Salaman dan pelukan juga nggak menularkan IMS. Melalui peralatan makan bersama, bersin, batuk, keringat juga tidak menularkan IMS. Kalau dibandingkan laki-laki dan perempuan, mana yang lebih rentan terkena IMS ya? Jelas perempuan ya. Kenapa? Secara anatomi bentuk organ reproduksi perempuan itu ngantong ya, ngantong ke dalam sehingga sulit untuk dibersihkan sampai ke dalam ya. Nah, apalagi kalau digunakan untuk menampung sel sperma ya, jika berhubungan seksual itu juga membersihkannya tidak semudah pada laki-laki ya. Laki-laki kan organ eksternalnya kan menonjol keluar sehingga mudah untuk dibersihkan gitu ya. Nah, kemudian pada perempuan, lapisan dinding vagina sangat halus dan mudah terluka meskipun dalam hubungan seks biasa. Meskipun tidak sakit saat berhubungan seksual, ya, tapi tetap ada luka atau lesi, ada sel epitel yang mengelupas, ya. Jadi tetap ada lapisan dinding vagina yang terkelupas, ya. Kemudian perempuan sulit menunjukkan tanda dan gejala IMS ya, karena kan ada juga perempuan yang ada juga keputihan yang normal gitu kan. Nah, jadi ada keputihan yang normal, ada keputihan tidak normal. Nah, ini yang menjadikan ya, salah satu yang menjadikan sulit untuk membedakan mana yang normal, mana yang tidak normal ya. Yang tidak normal itu artinya keputihan yang patologis ya, gatal, berwarna banyak gitu kan, bau, itu yang tidak normal ya. Kemudian perempuan sering tidak berani meminta pasangannya menggunakan kondom ya, pada pasangan menikah ya, atau pasangan yang belum menikah yang sudah seksual aktif ya, itu sering perempuan berada di posisi yang lemah ya, mereka tidak berani meminta kepada laki-laki untuk menggunakan kondom. Dan perempuan sering tidak tahu kalau pasangannya juga suka ganti-ganti pasangan, suka selingkuh di sana sini, setia ya, setiap tikungan ada. Nah, itu perempuan sering nggak tahu. Ya. Nah, apakah alkohol dan nafsa meningkatkan risiko IMS? Ya, jelas ya. Hubungannya apa, Bu? Karena alkohol dan nafsa membuat seseorang tidak berpikir panjang, ya. Nggak mikir gitu ya, dan membuat seseorang mengikuti perasaan sesaat tanpa pertimbangan yang matang. Kalau udah minum alkohol, kalau udah pakai nafsa, terus tiba-tiba pengen berhubungan seksual, mikir panjang nggak? Enggak kan ya, pasti mabuk ya, pasti nggak sadar gitu ya, sehingga mereka tidak menggunakan pengaman. Nah, IMS dan HIV hubungannya apa? Ya, IMS adalah pintu gerbang masuknya HIV/AIDS ya. Karena IMS itu luka ya, ada luka. IMS berarti ada luka di alat kelaminnya. Kalau ada luka berarti ada pintu masuk ya. Nah, sehingga meningkat ya, orang yang kena IMS ini meningkat 2 kali lipat ya.
sampai dengan 18 kali lipat. Sangat mungkin untuk terkena HIV/AIDS dibandingkan mereka yang tidak kena IMS. Ya. Nah, ini masing-masing distribusinya ya. Kalau sifilis risikonya berapa kali lipat ya untuk kena HIV/AIDS. Ini kita bisa lihat yang paling tinggi itu kankroid ya. Gitu. Jadi jangan sampai kena IMS ya, agar tidak menjadi gampang juga untuk terkena HIV/AIDS. Nah, pencegahan HIV/AIDS apa? Ada abstinence, puasa seks, ya, B, be faithful, saling setia, C, kondom, ya, D, tidak menggunakan narkoba, dan E adalah edukasi terus-menerus, ya. Urutannya kalau remaja, edukasinya adalah abstinence, puasa seks. Kalau pasangan sudah menikah, edukasinya be faithful, setia, ya. Kalau pasangan yang ganti-ganti pasangan ya PSK, ABK yang suka ganti-ganti perempuan, edukasinya kondom. Jadi jangan salah, edukasi kondom di remaja itu tidak tepat ya, diingat-ingat. Kemudian no drugs jelas ya, edukasi juga jelas. Oke. Kita masuk satu-satu ya. Chlamydia ya, jenis IMS pertama yang kita bahas adalah chlamydia, penyebabnya bakteri. Ya, cara penularannya hubungan seks, bisa anal, bisa vaginal ya. Gejalanya ini jika tidak diobati maka bisa berlanjut ya, bahkan ke kemandulan ya atau infertilitas. Ya, saya mohon izin menampilkan gambar yang menunjukkan chlamydia itu seperti apa, gitu ya. Ini contoh ya, organ atau alat kelamin yang terkena chlamydia. Gitu. Nah, yang kedua adalah GO atau gonorea, penyebabnya bakteri, bisa tertular melalui seks vaginal, anal, oral, kemudian bisa di laki-laki, bisa di perempuan, kemudian tanda-tandanya ini obatnya adalah antibiotik. Nah, kalau dilihat gambarnya seperti ini ya. Jadi biasanya kalau di pagi hari buang air kecil ya, itu biasanya sakit di perut bagian bawah, panas gitu ya, ada cairan seperti ini. Nah, bisa menular pada bayi juga ya, pada saat persalinan pervaginal ya. Dan pada ibu yang menderita GO ya, itu kalau dia melakukan persalinan secara vaginal, maka bayinya bisa tertular GO ya, dan bisa mengakibatkan kebutaan. Nah, terus selanjutnya adalah herpes genital. Sama dengan herpes yang biasa orang-orang derita, hanya saja kalau ini menyerangnya di organ kelamin ya, herpes genital. Kalau herpes yang di badan biasanya herpes zoster ya, gitu. Nah, obatnya sama acyclovir ya, tapi sebaiknya tidak beli sendiri ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, tidak efektif dicegah dengan pemakaian kondom. Kenapa? Kita lihat bersama-sama. Nah, bagian bintil-bintil herpes ya di sini. Nah, ini tidak terlindungi kondom ya. Jadi kalau kondom itu kan hanya sampai dia dipakai pada ujung sampai pangkal penis ya. Tetapi kalau di bagian lain itu kan tidak terlindungi kondom, sehingga kondom nggak bisa mencegah penularan herpes genital. Ya. Nah, kok ini ada mulut Bu? Kok dia bisa nempel di mulut? Bisa ya, pada seks oral, ya, oral seks. Kemudian human papillomavirus atau sering disebut sebagai HPV atau kutil kelamin atau jengger ayam atau berondong jagung ya. Jadi istilahnya sangat banyak. Kenapa? Karena bentuknya yang mirip gitu ya. Penyebabnya virus, ya cara penularannya hubungan seks vaginal, anal, oral semuanya bisa. Bentuknya tonjolan kecil ya, seperti kutil gitu, tapi di alat kelamin. Ya, ada beberapa yang tidak merasakan sakit ya, karena ini kutil biasa. Nah, di lokalisasi banyak pelanggan-pelanggan yang suka ya kalau PSK-nya itu ada bintil-bintil seperti ini karena menurut mereka enak gitu ya. Padahal ini adalah penyakit ya. Jadi ini juga tidak efektif kalau pencegahannya menggunakan kondom ya, karena kutilnya ini
ada yang letaknya di luar batang penis sehingga tidak bisa terlindungi dengan kondom ya. Nah, ini kenapa tadi disebut jengger ayam, karena mirip ya. Untuk kutil kelamin yang sudah sampai merebak dan banyak sekali, ini bentuknya mirip seperti jengger ayam ya, seperti berondong jagung gitu kan. Nah, pada pelaku seks anal ini di anus ya, di bagian anus itu ada pintil-pintilnya. Nah, sekarang sifilis ya, sifilis atau raja singa ya. Apa namanya? Ini biasanya tanda-tandanya ada luka. Nah, teman-teman bisa lihat nih ada luka ya, ada luka dan ini luar biasa sakit ya. Saya pernah ketemu dengan pasien yang datang ke klinik IMS, dia kena sifilis itu udah, waduh dok, ayo dok cepetan dok gitu ya. Dia minta diobati segera gitu biar segera hilang rasa sakitnya gitu ya. Gitu. Kemudian ada trichomoniasis ya. Ini penyebabnya bukan virus, bukan bakteri, tetapi parasit ya, protozoa, gatel banget ya. Nah ini bisa mengakibatkan air ketuban pecah dini ya pada ibu hamil dan bayi bisa lahir prematur. Nah ini parasitnya tuh kayak gini ya, jadi semacam kayak hewan gitu, tapi kecil sekali dan gatel banget gitu ya. Kalau dilihat di mikroskop bentuknya seperti ini. Beberapa mitos seputar IMS ya. Nah, minum antibiotik sebelum ML ya, make love gitu kan, menurunkan resiko kena IMS. Salah ya, ini semua adalah mitos-mitos yang salah. Jangan pakai sabun kewanitaan setiap hari karena bisa merusak flora normal atau bakteri baik yang ada di alat kelamin ya. Jadi sesekali boleh tapi jangan terlalu sering. Ya. Terus, oh dia kan ganteng pasti bersih, nggak ada IMS, belum tentu ya. Karena bersih, glowing itu kan hanya wajah ya. Tetapi kalau organ reproduksi, alat kelamin itu kan tertutup, jadi nggak jaminan ya kalau glowing itu bebas IMS gitu ya. Kemudian pasangan usia muda itu mesti nggak ada IMS, ini belum tentu juga ya. IMS bisa dilihat langsung salah ya, harus dilihat di bawah mikroskop ya. Bisa sembuh dengan minum alkohol, salah ya. Jadi apa namanya, meskipun minum alkohol tapi IMS juga masih aja gitu ya, nggak bisa sembuh. Kemudian IMS menular melalui pemakaian toilet umum, ini juga salah ya. Jadi tenang saja kalau pakai toilet umum ya, selama kita pakai wajar gitu ya, tidak akan menularkan IMS. Kemudian, oh kalau hubungan seksual pagi nggak mungkin kena IMS, nah itu juga salah ya. Mencuci liang senggama dengan odol, betadine, ini nggak bisa ya, nggak bisa mencegah IMS. Naik ke tempat tidur dari sisi tertentu ini apalagi gitu kan, ngaco gitu ya, jadi nggak bisa mencegah IMS. Hubungan seks dengan perawan tidak akan kena IMS, belum tentu juga ya, belum tentu juga. Oke, terima kasih. Itu beberapa apa namanya, beberapa hal tentang infeksi menular seksual ya, tentang penyakit kelamin ya, sehingga saya sengaja menampilkan beberapa gambar ya yang mungkin sedikit mengerikan gitu ya, tetapi bukan untuk membuat apa ya, ketakutan atau paranoid gitu enggak ya, tetapi agar kita bisa lebih berhati-hati ya, jadi tidak apa, tanpa melalui proses berpikir ya, jadi jangan terlalu menuruti hawa nafsu dan kita harus berhati-hati ya agar terhindar dari bahaya IMS ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di komen box ya, atau di komen di bawah, atau kalau misalnya ingin jawaban langsung, teman-teman bisa mencatat ya, sehingga nanti waktu kita tatap muka kita bisa diskusi untuk beberapa hal yang belum paham atau butuh penjelasan lebih detail lagi. Begitu, sekian untuk
pembelajaran kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.